Kalau misalnya pertanian di Arab atau di Afrika gitu-gitu yang pertanian gurun gitu pernah dengar? Belum kayaknya. Belum pernah juga. Nah, tapi kan di Indonesia tuh ada gurun yang mirip-mirip dengan misalnya gurun Sahara gitu. Itu di Bromo kan. Menurut kakaknya, kira-kira di Bromo bisa nggak sih kalau kita bertani? Bisa. Bisa, kemungkinan bisa. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kalau di Arab aja tuh bisa kan, ada pertanian gurun pasir, pasti kalau di Indonesia mau ngembangin pasti bisa. Karena ada banyak tanahnya juga kan, bisa dikembangin gitu di sana. Pernah dengar istilah pertanian di gurun pasir gak sih, Mas? Pertanian gurun pasir mungkin kayak pertanian pohon kurma gitu paling ya, taunya. Nah, menurut Mas Tri itu kira-kira gurun pasir yang bisa dijadiin pertanian misalnya ada di mana sih? Di Arab mungkin. Di Arab ya. Menurut Mas Tri, kira-kira Bromo itu bisa dijadiin lahan pertanian nggak? Kalau Bromo disamain sama Arab kayaknya sih enggak kalau menurut saya, karena mungkin suhunya beda ya, tapi nggak tahu juga sih. Nah, tapi kalau misalnya nih Bromo bisa dijadiin lahan pertanian, kira-kira menurut Mas Tri tanaman yang bisa tumbuh di sana apa? Mungkin kurma kalau gurun pasir. Mas Arif tahu Bromo dong ya? Tahu. Nah, kan kalau di luar negeri tuh ada pertanian gurun pasir kayak misalnya di Arab gitu ya. Nah, itu kan mirip-mirip tuh sama Bromo. Menurut Mas Arif sendiri kalau di Bromo kira-kira kita bisa bertani nggak? Kayaknya nggak bisa kalau di Bromo. Kenapa tuh? Karena kalau terjadi erupsi kan nanti sia-sia hasil pertaniannya. Jadi nggak memungkinkan, berbahaya juga bagi masyarakatnya. Oke. Nah, tapi nih kalau Mas Arif diajak ke Bromo terus disuruh nanam, mau nanam tanaman apa, Mas? Padi aja supaya nggak kekurangan pangan di Indonesia. Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel AgroZine ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, siapa nih yang udah pernah ke Bromo? Kalau ngomongin soal Bromo, apa sih yang pertama kali terpikirkan oleh Sobat Agro? Gurun, padang pasir, atau Gunung Bromo? Ya, mungkin ketiga hal tadi yang akan terpikirkan pertama kali kalau kita bicara soal Bromo. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran gimana kalau lahan padang pasir seperti Bromo disulap menjadi lahan pertanian? Mungkin jarang ada yang terpikirkan atau bahkan nggak ada yang kepikiran soal ini. Tapi, apakah memang memungkinkan kita menerapkan pertanian di lahan padang pasir seperti Bromo? Menilik dari keberhasilan pertanian padang pasir yang dilakukan oleh Cina, Arab maupun Afrika, bukan tidak mungkin kalau hal ini juga kita terapkan di Indonesia termasuk Bromo. Tapi bagaimana prosesnya? Simak yuk penelusuran tim AgroZine tentang penerapan pertanian di Bromo dan keberhasilan pertanian padang pasir yang dilakukan di Arab maupun Afrika. Seperti yang kita ketahui, Bromo merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Pemandangan alam yang indah dengan hamparan padang pasir yang luas membuat wisatawan betah lama-lama di Bromo. Tapi mungkinkah Bromo dijadikan sebagai lokasi pertanian? Tumbuhan apa yang kemungkinan bisa hidup di sana? Pada dasarnya, gurun pasir bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, apalagi dengan keberadaan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini. Faktanya, padang pasir di Tiongkok, Yordania, dan Saudi Arabia bisa disulap menjadi lahan pertanian yang subur dan bahkan menjadi lapangan pangan terbesar di dunia. Lalu apa rahasianya? Bagaimana padang pasir di Yordania bisa disulap menjadi kebun yang subur? Bukan tidak mungkin kita menjadikan lahan seperti padang pasir menjadi lokasi pertanian. Memang agak sedikit tidak masuk akal sih, bagaimana bisa tanaman tumbuh di padang pasir?
Nah, yang perlu dilakukan adalah mencari alternatif cara yang bisa digunakan untuk mengubah kondisi lahan berpasir sehingga bisa dijadikan sebagai media tanam untuk tanaman, atau mencari alternatif lain dalam bertani seperti hidroponik dan sebagainya. Beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Siapa yang tidak tahu Tiongkok, negara kecil yang hampir seluruh wilayahnya gersang, namun berhasil menjadi penghasil agrikultur terbesar di dunia. Strategi apa yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk bisa menjadikan lahan gersang di negaranya menjadi lahan pertanian yang subur? Tembok raksasa hijau menjadi salah satu strategi dari pemerintah Tiongkok. Tembok raksasa hijau ini adalah proyek hutan terbesar di planet ini yang menargetkan pembangunan sabuk hijau sepanjang 1.796 mil untuk membendung perluasan gurun Gobi sambil mereduksi polusi karbon dioksida yang ada. Hal ini dilakukan karena besarnya kerugian ekonomi akibat badai pasir yang terjadi di negara ini. Dan bila proyek besar ini berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2050, kawasan hutan Tiongkok akan mencapai 50% dari yang awalnya hanya 5% dari seluruh luas wilayah negara. Nah, selain Tiongkok masih ada nih negara yang terkenal dengan padang pasir dan gersang, tapi juga berhasil membangun pertanian, yaitu Yordania. Gurun pasir Yordania hanya 15 km dari Israel, dan negara ini sering mengalami kendala akibat perubahan iklim dan kurangnya sumber daya air yang tentu sangat berpengaruh pada pertanian. Tapi, kenapa Yordania justru bisa berkebun? Negara yang disebut-sebut sebagai negara termiskin kedua di dunia ini ternyata mengubah dan mencari alternatif strategi yang bisa dilakukan untuk membangun sektor pertaniannya. Meski kerap kekurangan air, namun cahaya matahari cukup melimpah di Yordania. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Administrasi Perdagangan Internasional Amerika Serikat menyebut bahwa energi terbarukan menjadi salah satu prospek industri terbaik di Yordania. Pada tahun 2017, Yordania membangun sebuah proyek yang dinamakan Proyek Hutan Sahara dengan konsep pemanfaatan energi matahari, yaitu dengan mendesalinasi air laut untuk menumbuhkan tanaman dan kemudian mendinginkan rumah kaca. Dan tanaman menarik karbon dari atmosfer kembali ke tanah, sehingga dengan demikian 3 permasalahan bisa diatasi sekaligus. Proyek tersebut memang baru berjalan dan masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di atas lahan seluas 10 hektar. Hal yang sama terjadi di Saudi Arabia, di mana kurangnya sumber daya air dan perubahan iklim menjadi faktor pembatas untuk sektor pertanian. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah dan masyarakat di negara ini mencari alternatif lain yang mereka sebut pertanian gurun. Sistem hidroponik menjadi alternatif pilihan yang dilakukan di negara ini. Dalam sistem yang terkontrol, tanpa membutuhkan tanah dan lebih sedikit air, sistem hidroponik tersebut dirancang khusus untuk iklim gurun guna memaksimalkan produksi. Nah, melihat keberhasilan negara-negara di Tiongkok, Yordania, dan Saudi Arabia dalam membangun pertanian di negara mereka, yang sebagian besar adalah gurun pasir, bagaimana dengan Indonesia? Mungkinkah teknologi pertanian yang diterapkan di padang pasir Arab bisa kita terapkan juga di padang pasir Bromo? Sumber daya air melimpah di Indonesia. Cahaya matahari juga mencukupi untuk pertanian. Nah, bagaimana Sobat Agro? Mungkinkah menurut kalian pertanian di padang pasir Bromo bisa kita terapkan? Jawabannya bisa saja. Hanya yang perlu kita lakukan adalah memilih dan mencari tahu kira-kira karakteristik tanaman seperti apa yang bisa tumbuh di Bromo.
Terima kasih kepada Sobat Agro yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kalau kalian punya komentar, saran, ataupun masukan atau ide menarik lainnya untuk kita bahas di segmen Agrotekno selanjutnya, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan Ira ingetin sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe AgroZine ID. Ira pamit, bye!